Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir mini fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rencana pengesahan RUU tentang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan RUU Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Republic of Korea (ICA-SEPA) disampaikan oleh Kapoksi Dr. Herman Hairon, nomor anggota A544. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demokrat bersama rakyat. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 DPR RI, Saudara Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, Saudara Menteri Luar Negeri atau yang mewakili. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, karena kita masih dapat mengemban amanah rakyat dalam menjalankan tugas konstitusional kita sebagai anggota Dewan dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI. Dalam kesempatan hari ini, izinkan kami fraksi Partai Demokrat menyampaikan pendapat akhir mini terkait rencana ratifikasi Rancangan Undang-Undang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan RUU Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (ICA-SEPA). Saudara pimpinan, para anggota Dewan, jajaran kementerian, serta hadirin yang berbahagia. Seiring dinamika dalam dunia globalisasi, aspek yang masuk dalam satu kerjasama ekonomi semakin beragam. Tidak hanya pasar, melainkan investasi, jasa, tenaga kerja, hingga kekayaan intelektual dan komunitas digital. Oleh sebab itu, meskipun kerjasama ekonomi internasional adalah satu keniscayaan, Indonesia tetap harus memastikan bahwa RCEP dan ICA-SEPA dapat mewadahi dan melindungi kepentingan nasional Indonesia, khususnya bidang ekonomi dan pembangunan. Perjanjian RCEP telah disetujui dan ditandatangani oleh sebagian besar negara peserta. Namun untuk pengesahan aturan tersebut tetap diserahkan kepada hukum nasional masing-masing negara. Sementara untuk ICA-SEPA perundingan dimulai sejak 2012 dan penuh dengan dinamika ini sudah disahkan oleh pihak Parlemen Korea Selatan pada tanggal 29 Juni 2021. Mempertimbangkan seluruh proses yang sudah berlangsung dan berjalan tersebut, maka kedua negara perlu menargetkan implementasi RCEP dan ICA-SEPA sesegera mungkin. Untuk Indonesia, pengesahan prosedur internal tunduk pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat dampak yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Terkait dengan RCEP, di dalamnya akan ada seperangkat aturan baru mengenai tarif preferensial, mekanisme terkait hambatan tarif di dalam bea cukai, perdagangan elektronik atau e-commerce, mekanisme hak kekayaan intelektual, dan aturan lainnya yang dapat membantu pemasok berkontribusi pada rantai produksi di Asia Pasifik. Hal tersebut akan berpengaruh pada sistem tata kelola perdagangan di Indonesia sehingga memerlukan strategi yang komprehensif dan terpadu, serta mempersiapkan diri agar mampu mengantisipasi kemungkinan dampak negatif yang bisa saja muncul dari satu bentuk kerjasama internasional. Sehingga nantinya RCEP dapat memperluas arus barang dari Indonesia ke negara lain, memperkuat neraca perdagangan Indonesia dan mengoptimalkan akses Indonesia terhadap regional value chains dan atau global value chains. Sementara terkait dengan ICA-SEPA, hubungan yang dijalin antara Indonesia dan Korea dari sisi sosial dan budaya sangatlah erat. People to people contact sudah menjadi keunggulan dari relasi Indonesia-Korea saat ini. Maka tentu keunggulan itu perlu juga sampai pada hubungan yang lebih erat lagi dalam aspek kerjasama ekonomi komprehensif, sehingga kedua negara nantinya mampu menjawab tren baru perdagangan dunia, seperti menguatnya global supply chains,
terjadinya Fourth Industrial Revolution, dan merebaknya era digital, di mana implikasi dari hal tersebut dalam kerjasama internasional adalah Free Trade Agreement yang semakin mengalami peningkatan. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, jajaran kementerian, dan hadirin yang saya hormati. Kami berharap agar negara dapat benar-benar memanfaatkan kerjasama RCEP dan IKSEPA untuk meningkatkan neraca perdagangan Indonesia. Kita juga mendorong agar pelibatan perdagangan juga untuk pengusaha merah putih atau lokal konten seperti UMKM dengan mengedepankan unique, value, quality, dan delivery time yang terbaik. Sehingga berdasarkan pada hal tersebut kami fraksi Partai Demokrat memberikan catatan untuk perjanjian RCEP sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk memastikan bahwa RCEP benar dan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia dalam membuka ruang yang lebih besar untuk liberalisasi pasar yang sehat. Kemudian komitmen tersebut dapat menjadikan Indonesia mampu bersaing sebagai pemain dalam regional value chains yang bersifat race to the bottom di kawasan Asia Tenggara secara khusus dan pemain dalam global value chains Asia Pasifik secara lebih umum. Fraksi Partai Demokrat memastikan pemerintah untuk mendorong RCEP agar memperkuat daya saing dari produk barang dan jasa usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia, sehingga aspek competitive advantage dan comparative advantage perlu diperhatikan. Pemerintah perlu berperan aktif dalam mendorong kemampuan para pelaku usaha termasuk UMKM agar mampu memanfaatkan RCEP dengan maksimal, sehingga UMKM di Indonesia dapat menembus pasar ekspor. 3. Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah agar memperhatikan aspek perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak kekayaan intelektual dari produk barang dan jasa Indonesia yang akan terlibat dalam poros kerjasama RCEP. Perjanjian RCEP jangan sampai berubah regulasi di wilayah domestik secara substansial dengan alasan akses pasar dan manajemen risiko. Perlu diingat bahwa RCEP memiliki sifat perjanjian yang mengandalkan kerangka hukum, sehingga terdapat konsekuensi bagi Indonesia yang masih memiliki ruang perdebatan dalam merumuskan, membahas, dan mengolah kerangka hukum atas perlindungan haki. 4. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah agar dapat mempersiapkan infrastruktur dari iklim investasi di Indonesia dengan optimal, karena menarik investasi bukan hal yang mudah di tengah kondisi banyaknya negara lain di kawasan Asia Tenggara yang bersifat lower cost investment destination. Negara perlu memaksimalkan all foreign direct policy. Perlu ada skema investasi yang kompetitif dengan cara efektif dan efisien, yang memperhatikan kaidah green economic yang sustainable. Di sisi lain, perlu dipetakan keberlakuan daftar reservasi dan non-conforming measures yang ditinjau dari penerapan Undang-Undang Ciptaker, sehingga kemudian dapat membuka peluang lapangan pekerjaan baru, meningkatkan daya saing produk barang atau jasa dalam negeri, mendorong pemanfaatan niaga elektronik, mengoptimalkan revolusi industri 5.0 dalam negeri, dan meningkatkan pertumbuhan domestik bruto (PDB), serta menggerakkan pertumbuhan yang inklusif, terpadu, merata di Indonesia, menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah untuk memperhatikan aspek dampak dari intercorporate transfer dalam RCEP yang bisa saja memiliki konsekuensi terhadap aspek ketenaga kerjaan di Indonesia. Dengan meningkatnya frekuensi trade dalam kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui penerimaan negara dari pajak dan multiplier efek dari perdagangan kedua negara, dan lokal community. Fleksibilitas tenaga kerja yang ditawarkan dalam RCEP jangan sampai membuat posisi buruh dan pekerja di Indonesia menjadi rentan. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk tetap melakukan upaya proteksi atas komoditas, produk barang dan jasa unggulan dari dalam negeri agar tidak dirugikan akibat penerapan kebijakan atau regulasi negara lain yang terlibat dalam RCEP. Pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan RCEP tetap perlu dilakukan sehingga semangat kerjasama ini tetap berlandaskan pada kaidah yang saling menghargai,
mutual respect, dari trade product hingga people value. Dengan semangat yang konstruktif spirit, kesetaraan kedaulatan, dan saling menguntungkan, common benefit. Selanjutnya terkait dengan perjanjian IKSEPA, fraksi Partai Demokrat memberikan catatan. Memastikan pemerintah untuk membuat analisis dampak yang komprehensif terkait rencana ratifikasi IKSEPA secara berkala dengan mempertimbangkan aspek keuntungan dan kemanfaatan secara ekonomi serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah juga harus melakukan deregulasi dan atau debirokratisasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Mendorong pemerintah untuk melakukan deregulasi ekonomi dan investasi untuk menjaga kesempatan dan memperkuat fondasi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan kebijakan proteksi dan pengawasan yang memprioritaskan pada komoditi yang berorientasi ekspor. Skala usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Kami mendorong agar ada pelibatan perdagangan untuk pengusaha merah putih atau lokal konten, sehingga keunggulan dagang negara kita tampak secara keseluruhan dan mengedepankan unique value, quality, delivery time yang terbaik serta koperasi, termasuk usaha-usaha yang terkait dengan kerjasama tersebut. 3. Meminta pemerintah tetap menjaga dan meningkatkan daya saing produk hasil Indonesia dengan cara memberikan stimulus kebijakan pro-bisnis yang mampu meningkatkan lapangan pekerjaan, mempertahankan nilai positif neraca perdagangan, dan memperhatikan aspek-aspek daya saing sehingga mampu memberikan multiplier effect yang konstruktif terhadap sektor lainnya. Hak tersebut secara simultan diharapkan mampu sampai pada peningkatan indeks partisipasi Indonesia dalam global value chain. 4. Memastikan pemerintah tidak merasa kesulitan dalam meningkatkan angka ekspor ke Korea. Mengingat bahwa kerjasama perdagangan Indonesia dan Korea pernah mengalami pasang surut, bahkan pernah sampai pada titik defisit perdagangan selama 5 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2011 sampai 2015. Hal tersebut terjadi karena adanya batasan normal track, sensitive list, dan highly sensitive list. Bahkan Korea diketahui pernah membuat kebijakan yang bersifat egoistik self-interest. Oleh sebab itu, meskipun kita perlu mempercepat kesepakatan dalam kerjasama dagang dengan Korea, pemerintah tetap perlu memperhatikan, mendahului, dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. 5. Mengingat kemajuan teknologi informasi dalam kancah global semakin pesat sampai terjadinya disrupsi dan revolusi industri 4.0, maka harus dapat dipastikan bahwa IKSEPA mampu mendorong kapabilitas negara dalam mengoptimalkan kemajuan industri dan teknologi digital dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah green economy yang berkelanjutan. 6. Mengimbau pemerintah agar dapat mengimplementasikan perjanjian IKSEPA secara cermat agar bermanfaat bagi Indonesia, seperti meningkatkan angka produk domestik bruto Indonesia, meningkatkan daya saing produk Indonesia, memperluas akses pasar produk dan jasa Indonesia tidak hanya di Korea, tetapi juga di kawasan Asia Timur, mendorong penguatan industri dalam negeri, mendiversifikasi negara tujuan ekspor Indonesia, memberikan kepastian dan kejelasan dari sisi prosedur kepabeanan bagi pelaku usaha dalam rangka memperlancar arus barang, meningkatkan surplus perdagangan jasa, meningkatkan arus penanaman modal masuk Indonesia, dan mendorong pengembangan sumber daya manusia. Saudara pimpinan, para anggota jajaran kementerian dan hadirin yang saya hormati, berdasarkan beberapa catatan tersebut di atas, maka fraksi Demokrat menyetujui ratifikasi RUU Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IKSEPA). Demikian pandangan akhir mini fraksi Partai Demokrat terhadap rencana ratifikasi Undang-Undang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IKSEPA). Fraksi Partai Demokrat berharap dengan semakin terbukanya peluang kerjasama ekonomi internasional, Indonesia mampu menaikkan derajat stratifikasi perekonomian dan pembangunan nasional tanpa terjebak dalam tumpang tindih kesepakatan kerjasama ekonomi komprehensif di kawasan yang sudah sangat beragam.
Hal tersebut dilakukan agar supaya pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Karena bagi Demokrat, harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 5 Juli 2022. Pimpinan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, nomor anggota A554 ditandatangani. Sekretaris H. Marwan Cik Hasan MM, nomor anggota A535 ditandatangani. Terima kasih.